Banyak dari bapak dan ibu yang merasa sangat khawatir, bahkan merasa bersalah setiap kali ingin menyentuh nasi karena takut gula darah langsung melonjak tajam. Sebagai praktisi kesehatan lansia, saya sering menemui pasien yang memilih berhenti makan nasi sama sekali, namun justru tubuhnya lemas dan kehilangan tenaga. Padahal, secara medis, nasi putih sebenarnya tidak perlu dimusuhi secara total, asalkan kita tahu aturan mainnya yang tepat. Saya ingin meluruskan bahwa kunci utamanya bukan hanya pada apa yang kita makan, tetapi pada cara kita mengolah dan mengatur urutan makan agar gula dari nasi tersebut tidak diserap sekaligus oleh tubuh kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya akan membagikan strategi khusus yang sudah terbukti secara ilmiah, namun sangat mudah dipraktikkan di dapur sendiri, agar bapak dan ibu tetap bisa menikmati nasi dengan tenang, tanpa rasa takut. Penting bagi kita semua untuk memahami aturan ini dengan benar, supaya kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren diet yang justru bisa membahayakan stamina di usia senja. Pastikan bapak dan ibu menonton penjelasan saya sampai selesai, karena setiap poin yang saya sampaikan saling berkaitan untuk menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari, tanpa harus menyiksa diri. Bapak dan ibu perlu memahami bahwa setiap makanan yang kita konsumsi memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam berubah menjadi gula di dalam darah. Bayangkan nasi putih yang kita makan itu seperti kendaraan yang melaju di jalan raya tubuh kita. Ada yang melaju sangat kencang, sehingga membuat mesin tubuh bekerja ekstra keras. Namun, ada juga yang melaju perlahan dan tenang. Masalah utama pada penderita diabetes sebenarnya bukanlah nasi itu sendiri, melainkan sifat nasi putih yang cenderung berubah menjadi gula dengan sangat cepat, atau yang sering kami sebut sebagai makanan dengan kecepatan tinggi. Ketika gula dari nasi masuk ke dalam darah secara mendadak dan dalam jumlah yang besar, tubuh kita, terutama organ pankreas, akan merasa kaget karena harus bekerja sangat berat untuk mengolah gula tersebut. Jika ini terjadi terus-menerus setiap kali kita makan, maka sistem metabolisme tubuh akan mulai kelelahan, dan itulah yang menyebabkan angka gula darah bapak dan ibu seringkali sulit dikendalikan. Oleh karena itu, sasaran utama kita bukan lagi sekadar menjauhi nasi, melainkan bagaimana cara kita memasang rem agar gula dari nasi tersebut masuk ke dalam aliran darah secara perlahan dan bertahap. Dengan memperlambat masuknya gula tersebut, tubuh akan memiliki waktu yang cukup untuk memprosesnya menjadi energi, bukan hanya menumpuknya menjadi racun di dalam darah. Hal ini sangat penting bagi kita yang sudah memasuki usia senja, karena kemampuan tubuh dalam mengolah gula tidak lagi sekuat saat kita masih muda. Pada poin-poin berikutnya, saya akan tunjukkan cara-cara sederhana yang bisa bapak dan ibu lakukan langsung di meja makan untuk menurunkan kecepatan gula tersebut, sehingga nasi yang dimakan tidak lagi menjadi beban bagi kesehatan bapak dan ibu. Salah satu rahasia paling sederhana yang sering saya bagikan kepada rekan-rekan lansia adalah dengan tidak langsung memakan nasi yang baru saja matang atau masih mengepul panas. Secara alami, nasi yang masih panas memiliki struktur pati yang sangat mudah hancur dan berubah menjadi gula seketika setelah masuk ke mulut kita. Namun, ada keajaiban kecil yang terjadi ketika kita mendiamkan nasi tersebut. Suhu yang menurun akan mengubah sebagian struktur nasi menjadi lebih padat dan lebih sulit diserap secara instan, sehingga nasi tersebut tidak akan memicu lonjakan gula darah yang drastis. Cara praktis yang saya sarankan adalah dengan memasak nasi seperti biasa, lalu menyimpannya di dalam lemari es atau kulkas selama sekitar 24 jam setelah suhunya turun. Proses pendinginan ini secara ilmiah mengubah nasi biasa menjadi jenis makanan yang lebih bersahabat bagi pencernaan penderita diabetes. Meskipun nantinya bapak dan ibu ingin menghangatkannya kembali sebelum makan agar lebih nyaman di perut, struktur nasi yang sudah jinak ini tidak akan berubah kembali menjadi bahaya, sehingga tetap aman untuk dikonsumsi tanpa mengganggu kestabilan gula darah. Mungkin ini terdengar sepele, namun perubahan kecil dalam cara kita menyiapkan nasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan jangka panjang. Dengan mengonsumsi nasi yang sudah didinginkan terlebih dahulu, bapak dan ibu memberikan kesempatan bagi usus untuk bekerja lebih santai dan tidak dibanjiri oleh gula secara tiba-tiba. Ini adalah bukti bahwa kita tetap bisa makan enak tanpa harus mengorbankan kesehatan, hanya dengan sedikit kesabaran dalam menyiapkan makanan setiap harinya. Mari kita mulai kebiasaan baik ini dari piring makan kita hari ini. Setelah kita memahami cara mengolah nasi agar lebih aman, hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menentukan berapa banyak jumlah yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Seringkali kita merasa sudah makan sedikit, padahal tanpa sadar porsi yang kita ambil masih melebihi kemampuan tubuh untuk mengolahnya.
Saya ingin memberikan satu standar yang sangat mudah Bapak dan Ibu ingat tanpa perlu menggunakan timbangan dapur, yaitu cukup dengan menggunakan ukuran telapak tangan Bapak dan Ibu sendiri sebagai panduan porsi nasi dalam sekali makan. Gunakanlah bagian tengah telapak tangan Bapak dan Ibu yang dikepalkan sebagai ukuran satu porsi karbohidrat. Ukuran ini sangat akurat karena secara alami disesuaikan dengan postur dan kebutuhan energi masing-masing individu. Seseorang dengan tubuh besar tentu memiliki telapak tangan yang lebih besar dan membutuhkan asupan yang sedikit lebih banyak pula. Dengan membatasi nasi hanya seukuran satu kepalan tangan ini, Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah nyata untuk memastikan bahwa energi yang masuk ke dalam tubuh tidak akan menjadi sisa yang kemudian menumpuk menjadi gula darah. Saya sering berpesan kepada para pasien lansia saya, janganlah kita mengambil porsi nasi berdasarkan perasaan atau sekedar mengikuti nafsu makan saat sedang lapar. Jika piring Bapak dan Ibu terlihat masih kosong karena porsi nasi yang dikurangi, jangan khawatir, karena celah kosong tersebut nantinya akan kita isi dengan sayur-sayuran dan protein yang justru akan membuat kenyang lebih lama. Ingatlah bahwa disiplin dalam menjaga porsi kecil ini adalah kunci agar Bapak dan Ibu tetap bisa bertenaga untuk beraktivitas tanpa harus menanggung resiko lonjakan angka gula darah yang membahayakan di hari tua. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa urutan makanan yang masuk ke mulut ternyata jauh lebih penting daripada jumlah makanan itu sendiri? Seringkali, kebiasaan kita adalah menyuap nasi terlebih dahulu sebagai pembuka. Namun, bagi penderita diabetes, ini adalah kekeliruan yang cukup berisiko. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengubah urutan main di meja makan. Mulailah dengan menyantap sayur-sayuran terlebih dahulu sebelum menyentuh nasi atau lauk pauk. Dengan mendahulukan serat, kita sedang membangun sebuah benteng atau saringan alami di dalam usus yang akan bekerja sangat luar biasa. Mari kita bayangkan, serat dari sayuran itu seperti sebuah jaring halus yang melapisi dinding pencernaan kita. Ketika sayuran masuk lebih dulu, jaring ini akan bersiap di sana untuk menyambut nasi yang akan Bapak dan Ibu makan kemudian. Hasilnya, saat nasi akhirnya masuk ke dalam perut, jaring serat ini akan memerangkap gula dari nasi tersebut sehingga ia tidak bisa langsung melompat ke aliran darah. Inilah cara alami yang paling efektif untuk memastikan bahwa gula darah Bapak dan Ibu tetap melandai dan stabil, meskipun Bapak dan Ibu tetap mengonsumsi nasi di waktu makan tersebut. Oleh karena itu, prinsip yang selalu saya tekankan adalah sayur dulu, lauk kemudian, dan nasi terakhir. Urutan sederhana ini seringkali memberikan hasil yang lebih baik daripada sekedar mengurangi porsi secara ekstrim. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu akan merasa kenyang lebih cepat dan lebih lama, sehingga keinginan untuk menambah porsi nasi atau mencari camilan manis setelah makan akan berkurang dengan sendirinya. Mari kita praktikkan urutan makan yang cerdas ini, mulai dari jadwal makan berikutnya, demi menjaga kesehatan masa tua yang lebih berkualitas dan bebas dari rasa cemas. Bapak dan Ibu, saya sering memberikan perumpamaan bahwa nasi putih yang kita makan tanpa pendamping sayuran adalah seperti nasi yang telanjang. Nasi putih murni tanpa serat itu sangat mudah dicerna oleh tubuh, sehingga seluruh gulanya akan dilepaskan secara sekaligus ke dalam darah dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai praktisi kesehatan, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu tidak pernah membiarkan nasi putih berada sendirian di piring tanpa ditemani oleh serat dalam jumlah yang cukup, karena serat itulah yang berfungsi sebagai pelindung bagi sistem metabolisme tubuh kita. Analogi yang sering saya gunakan adalah seperti menuangkan air di atas tanah yang gundul dibandingkan dengan tanah yang rimbun dengan pepohonan. Jika tanahnya gundul atau nasi tanpa sayur, maka air atau gula akan mengalir deras begitu saja dan menyebabkan banjir atau lonjakan gula darah. Namun, jika piring Bapak dan Ibu dipenuhi dengan sayuran hijau, serat tersebut akan bekerja seperti akar pohon yang menyerap dan menahan laju gula, sehingga tubuh Bapak dan Ibu bisa mengolah energi secara lebih tenang dan teratur tanpa menimbulkan efek kaget pada organ pankreas. Oleh sebab itu, setiap kali Bapak dan Ibu duduk untuk makan, pastikan porsi sayuran setidaknya memenuhi setengah dari piring makan Anda. Dengan memberikan baju berupa serat yang tebal pada nasi yang dikonsumsi, kita sedang melakukan investasi kesehatan yang sangat besar bagi masa tua kita. Nasi tidak lagi menjadi musuh yang menakutkan selama kita selalu menyajikannya bersama sayuran yang berlimpah. Mari kita jadikan piring makan kita lebih berwarna dengan aneka sayuran, karena itulah cara paling bijak untuk tetap bisa menikmati nasi tanpa harus mengorbankan kesehatan.
Bapak dan Ibu, jika selama ini kita sudah terbiasa dengan nasi putih yang bersih dan pulen, mungkin sekarang saatnya kita mulai melirik jenis nasi lain yang jauh lebih bersahabat bagi tubuh di usia senja. Saya sering menganjurkan para pasien saya untuk mencoba mengganti nasi putih dengan nasi merah, nasi hitam, atau nasi coklat. Alasan utamanya bukan sekadar masalah warna, melainkan karena nasi-nasi ini masih memiliki kulit ari atau selimut alami yang utuh. Di dalam kulit ari itulah tersimpan harta karun berupa serat dan vitamin yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga agar gula darah tidak cepat naik. Mari kita bayangkan nasi putih sebagai nasi yang sudah dikupas habis pelindungnya, sehingga isinya yang berupa gula murni sangat mudah diserang oleh enzim pencernaan kita. Sebaliknya, nasi merah atau hitam ibarat nasi yang masih memakai pelindung kuat. Tubuh kita membutuhkan waktu lebih lama untuk memprosesnya, sehingga energi dilepaskan secara perlahan dan stabil. Selain membuat Bapak dan Ibu merasa kenyang lebih lama, kandungan nutrisi dalam jenis nasi ini juga membantu menjaga kesehatan jantung dan melancarkan pencernaan, yang seringkali menjadi masalah umum bagi kita di usia lanjut. Saya sangat memahami bahwa bagi sebagian besar Bapak dan Ibu, tekstur nasi merah mungkin terasa sedikit lebih keras atau kurang pulen dibandingkan nasi putih biasanya. Namun, saya menyarankan untuk memulainya secara bertahap, misalnya dengan mencampur sedikit demi sedikit nasi putih dengan nasi merah di dalam penanak nasi. Dengan melakukan perubahan kecil pada jenis butiran nasi yang kita makan setiap hari, Bapak dan Ibu sudah mengambil langkah besar dalam memberikan asupan yang lebih berkualitas bagi tubuh. Mari kita mulai memberikan yang terbaik untuk kesehatan kita melalui pilihan butiran nasi yang lebih sehat. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan makan yang sangat umum di masyarakat kita, namun sebenarnya cukup berbahaya bagi penderita diabetes, yaitu apa yang saya sebut sebagai karbohidrat ganda. Seringkali tanpa sadar, kita menyandingkan nasi di piring dengan lauk yang ternyata juga berasal dari sumber tepung atau gula yang sama beratnya. Sebagai contoh, makan nasi dengan lauk mie instan, perkedel kentang, bakwan, atau kerupuk dalam satu waktu. Bagi tubuh kita, perpaduan ini ibarat memberikan beban ganda yang sangat berat pada saat yang bersamaan. Bayangkan jika tubuh Bapak dan Ibu adalah sebuah pabrik pengolah gula. Ketika satu truk nasi masuk, pabrik masih bisa bekerja dengan baik. Namun, jika di saat yang sama masuk lagi satu truk mie dan satu truk kentang, maka mesin pabrik tersebut akan kewalahan dan akhirnya gula tersebut akan meluap ke dalam aliran darah karena tidak sanggup diolah. Inilah yang sering menyebabkan gula darah tetap tinggi, meskipun Bapak dan Ibu merasa sudah mengurangi porsi nasi. Karena ternyata, lawan nasi di piring tersebut juga merupakan sumber gula yang tersembunyi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih jeli dan bijak dalam memilih teman untuk nasi di piring makan. Aturan sederhananya sangat mudah. Jika sudah ada nasi, maka jangan ada lagi mie, kentang, ubi, atau gorengan berbahan tepung di piring yang sama. Gantilah pendamping tersebut dengan protein yang sehat seperti ikan, tempe, tahu, atau telur, serta perbanyaklah sayuran hijau. Dengan menghindari tumpukan karbohidrat dalam satu piring, Bapak dan Ibu memberikan ruang napas bagi tubuh agar tetap sehat, bertenaga, dan yang paling penting, gula darah tetap dalam angka yang aman. Setelah kita selesai menikmati hidangan, ada satu kebiasaan kecil yang seringkali kita lupakan, namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kestabilan gula darah, yaitu melakukan gerak tubuh ringan. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk tidak langsung duduk santai atau bahkan berbaring setelah makan nasi. Ketika kita diam setelah makan, gula yang baru saja masuk ke dalam aliran darah akan menumpuk dan menetap di sana karena tidak ada yang menggunakannya. Namun, jika kita bergerak, otot-otot tubuh kita akan bekerja seperti spons yang siap menyerap gula tersebut untuk dijadikan tenaga. Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan olahraga berat yang menguras keringat. Cukup dengan jalan kaki santai di dalam rumah atau di halaman selama sekitar 10 menit saja sudah sangat membantu. Saat kaki melangkah, otot-otot besar di paha dan betis akan mulai menarik gula dari aliran darah secara alami untuk dibakar menjadi energi. Gerakan sederhana ini secara medis jauh lebih efektif menurunkan angka gula darah setelah makan dibandingkan jika Bapak dan Ibu hanya sekedar minum obat tanpa diimbangi dengan pergerakan tubuh yang aktif. Mari kita jadikan waktu 10 menit setelah makan ini sebagai waktu pembersihan gula darah yang menyenangkan. Bapak dan Ibu bisa melakukannya sambil merapikan meja makan, menyiram tanaman, atau sekedar berbincang ringan dengan keluarga sambil berjalan perlahan. Dengan membiasakan gerak ringan ini,
Bapak dan Ibu tidak hanya menjaga angka gula darah tetap normal, tetapi juga menjaga kelenturan sendi dan kekuatan jantung di masa tua. Sebuah langkah kecil setelah makan adalah kunci besar untuk kesehatan yang lebih mandiri dan bertenaga sepanjang hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa diagnosis diabetes bukanlah sebuah akhir dari kebahagiaan kita dalam menikmati makanan, termasuk nasi. Kesehatan di usia senja bukanlah tentang seberapa keras kita menyiksa diri dengan berbagai pantangan, melainkan tentang seberapa bijak kita mengenal tubuh sendiri dan mengatur pola hidup dengan ilmu yang benar. Semua aturan yang saya sampaikan tadi, mulai dari cara mengolah nasi, mengatur urutan makan, hingga berjalan kaki sejenak, adalah langkah-langkah sederhana yang jika dilakukan dengan konsisten, akan memberikan perubahan besar bagi kualitas hidup Bapak dan Ibu semua. Saya sangat berharap informasi ini tidak hanya berhenti di telinga Bapak dan Ibu saja, tetapi benar-benar dipraktekkan mulai dari waktu makan berikutnya. Diabetes yang terkendali akan memberikan Bapak dan Ibu kebebasan untuk tetap beraktivitas, bermain bersama cucu, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit karena komplikasi. Ingatlah bahwa setiap butir nasi yang masuk ke tubuh kita bisa menjadi energi yang baik jika kita tahu cara mengaturnya. Namun bisa juga menjadi beban jika kita abai terhadap aturan-aturan sederhana yang telah kita bahas bersama tadi. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana reaksi tubuh setelah mencoba tips tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya sangat menghargai semangat Bapak dan Ibu untuk tetap belajar menjaga kesehatan di masa tua ini. Mari kita buktikan bahwa dengan pola yang tepat, kita tetap bisa hidup sehat dan bahagia meskipun berdampingan dengan diabetes. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya sampai selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup.